siang Ibu Dis, apa kabarnya hari ini? Siang Ibu Rei, alhamdulillah sehat. Semoga berlaku juga pada Ibu Rei. Amin. Baiklah Ibu, hari ini kita bertemu lagi dalam rangka pra-observasi, di mana kedepannya saya akan bertemu dengan Ibu Dis di dalam kelas untuk melaksanakan praktik supervisi pembelajaran, di mana tujuan dari supervisi pembelajaran ini adalah untuk melihat serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Adapun tujuan dari coaching kita pada hari ini yaitu agar Ibu bisa nantinya lebih siap lagi dalam melaksanakan praktik pembelajaran, kemudian lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat dan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, berkaitan dengan itu Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu pada saat mengajar? Baiklah Ibu Rei, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai yang pertama, siswa menunjukkan sikap bernalar kritis dan bergotong royong dengan baik. Dan yang kedua, siswa dapat menganalisis upaya menjaga ketersediaan air. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan pentingnya upaya menjaga ketersediaan air. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil karyanya dengan percaya diri. Oke, baik. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu berkaitan dengan pemanfaatan air. Baik, bagaimana dengan area pengembangan yang dikembangkan pada saat praktik nanti? Ya, jadi untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman dan tertib, yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, sehingga nantinya dapat mengembangkan ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa. Oke, berarti nanti Ibu ingin mengembangkan 3 ranah ya, ada ranah sikapnya, pengetahuannya, keterampilannya melalui PSD dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu, saya ingin lihat bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, dari segi metode, ataupun dari segi model pembelajaran. Ya, jadi dari model pembelajaran ya, model pembelajaran PBL dan menerapkan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Jadi dari segi strategi yang Ibu ingin terapkan, Ibu ingin menerapkan model problem based learning, kemudian juga dikombinasikan dengan model pembelajarannya tadi, ada diskusi, ada tanya jawab dan penugasan. Oke, baik. Jika ditinjau dari media Ibu, media apa yang akan digunakan? Ya, untuk media pembelajarannya yaitu berupa video dan media konkret, siklus air. Oke, berarti ada 2 media yang akan digunakan, ada video dan siklus air. Baik Ibu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Ya, jadi harapan saya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih memanfaatkan sesuatu yang bijak. Dan saya juga mempunyai gambaran bahwa di pertemuan berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional pada muatan pelajaran IPAS yang akan saya ajarkan pada hari Rabu nanti. Oke, luar biasa sekali ya Ibu. Ibu di pembelajaran nanti ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional pada muatan pelajaran IPAS. Baik, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Rencana pada tanggal 13 November 2024. Berarti hari Rabu ya Bu? Iya. Baik. Baiklah Bu, berikutnya saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi pembelajaran, yang mana nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu, kemudian mencatat beberapa hal penting yang saya temukan pada saat pembelajaran ya. Baik Ibu, setelah kita melakukan observasi pembelajaran, nantinya kita akan melakukan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, yang mana nantinya akan dihadiri secara langsung oleh pengajar praktik saya ya. Iya, Ibu Rei. Oke, baik, sebelum kita akhiri Ibu, kira-kira apa nih yang sudah Ibu peroleh dari proses perbincangan kita pada hari ini? Ya, dari proses perbincangan hari ini, saya merasa senang dan termotivasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi, serta saya mempunyai gambaran bahwa di pertemuan berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial Indonesia pada muatan pelajaran
menguatkan pelajaran depan. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Jadi sudah ada sedikit gambaran tentang hal apa yang akan dilakukan untuk proses pembelajaran nanti ya. Rencananya sudah ada gambaran. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk proses coaching kita pada hari ini. Saya akan datang lagi pada hari Rabu untuk melakukan observasi pembelajaran ya Bu. Siap Bu Ray. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, siapa hari ini yang tidak hadir? Saya bersama Fail. Kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, orang cepat sembuh. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ayo ketua kelasnya ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya, kita mau menyanyikan lagu Titik Hujan melalui video. Dan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, yang ternyati, pohon kebun basah selama. Kemarin sudah mempelajari tentang apa? Siklus air. Apa itu siklus air? Masih ingat tidak? Coba Fitri apa? Siklus air adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Ya, kita mudah. Berkaitan dengan siklus air dan harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari nanti. Ya, untuk melanjutkan materi ini, sebelumnya Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah yang ditemukan dalam video pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab kelangkaan air bersih. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis dampak terjadinya krisis air. Yang keempat, peserta didik mampu membuat karya upaya menghemat air. Dan yang kelima, peserta didik mampu menyajikan karya upaya penghematan air. Jadi dari tujuan pembelajaran tadi, perbaiki tempat duduknya, siap dulu semua, tidak ada yang beraktivitas apapun, tundukkan kepalanya, dengarkan video yang akan diputarkan, semua matanya dipejamkan. Ya, stop, berhenti, hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan dan jari-jari. Luruskan lengan paha. Ya, selesai. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan videonya ya. Tolong video pembelajarannya disimak baik-baik. Satu bulan terakhir, sejumlah rumah di desa Krakeng, kecamatan Krakeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang terpasang pipa milik PDAM tidak lancar menerima air bersih. Warga pun kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk mandi, cuci, dan sanitasi. Warga kemudian memanfaatkan air dari sebuah kolam dengan hijauan namun tidak berlalu. Sebelum digunakan, air itu digunakan semalam. Menurut warga, tiap musim kemarau, warga kerap kesulitan air bersih. Ya, mandi, cuci, pakaian. Bukan untuk saya
Iya, ambil di sini. Yang itu dulu kayu. Ini tuh berapa lama? 1 bulan juga. Barangnya hijau hitam. Yang itu tadi Mbak Sekirim, mandi, kunci umbar. Hingga hari ini, warga belum merasakan masalah kesehatan karena menggunakan air yang tidak jernih. Warga mengharapkan bantuan air bersih dan ada solusi untuk ketersediaan air pipa di setiap kemarau. Fahrianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Ya, dari video yang kalian simak tadi, apa yang kalian amati? Apa yang kalian amati di video tadi? Air yang tidak bersih. Ya, apa lagi yang bisa menyimak video tadi? Dalam video tersebut meminta air yang bersih. Ya, siapa lagi? Yang kalian amati adalah Ada bersih kemarau di kecamatan Indramayu, air bersama sangat perih. iya, Kemudian air bersih. ketersediaan air bersih. Apa lagi? Masalahnya loh, masalahnya. Apa masalahnya di video tadi? Ya, kekurangan air bersih ya. Siapa lagi yang bisa menyimak video tadi? Mana yang paling perhatian? Kekurangan air bersih. Baru apa lagi tadi, Dara? Di saat musim kemarau, air bisa keruh. Iya, airnya keruh. Apa lagi? Ya, kekurangan air bersih yang menyebabkan apa nanti? Kekurangan air bersih, kotor, keruh. Apa lagi di video tadi? Sudah disimak baik-baik videonya. Jadi permasalahannya di situ airnya kurang bersih, kekurangan air bersih dan dapat menyebabkan penyakit. Ya, jadi solusinya apa? Kira-kira solusinya apa dari video tadi? Ketersediaan air. Apa? Menjaga ketersediaan air. Menjaga ketersediaan air. Apa lagi bagus? Apa lagi? Dan ya, kalau gitu Ibu bagikan dulu LKPD-nya untuk kelompoknya di kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Sebelum dikerjakan LKPD-nya, Ibu mau tampilkan video berikut dulu agar lebih paham tentang pencegahan krisis air. Jadi simak baik-baik videonya ya. Krisis air bersih di Indonesia. Masa sih Indonesia krisis air? Air di negara kita kan berlimpah. Iya benar, kalau Indonesia kaya akan sumber air, tapi air bersih kita terancam kurang di masa depan. Menurut studi World Resource Institute, Indonesia memiliki resiko tinggi mengalami krisis air di tahun 2040. Bahkan di tahun 2020, Bapenas sudah melaporkan kalau sebagian besar daerah di Jawa dan Bali sudah masuk kategori langka hingga kritis air bersih. Di tahun yang sama, studi dari Kemenkes menunjukkan kalau 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang tercemar bakteri E. coli yang biasa ditemukan di tinja. Jadi, selain air bersih yang memang sulit terjangkau atau mahal di beberapa daerah, air yang ada juga sebagian tidak tergolong bersih untuk konsumsi manusia. Lalu, air seperti apa ya yang dikatakan bersih? Nah, ada 3 indikator yang harus dipenuhi untuk memastikan air bersih. Pertama, indikator fisik atau yang terlihat dari luar. Air bersih harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Kedua, indikator biologi. Air bersih tidak boleh mengandung bakteri yang dapat menyebabkan penyakit, misalnya E. coli dan salmonella.
Ketiga, indikator kimia. Air bersih harus memiliki pH yang netral, tidak terlalu asin atau basah. Nilai DOD atau baik chemical oxygen demand dan COD atau chemical oxygen demand yang rendah, serta kandungan bahan kimia yang masih dalam batas aman. Air yang memenuhi kriteria ini tidak terhitung banyak. Sekitar 97% air di bumi justru berupa air laut yang asin. Hanya 3% saja yang berupa air tawar. Dan dari air tawar ini hanya sebagian yang memenuhi kriteria air bersih seperti yang disebut tadi. Semakin lama air bersih yang kita punyai ini semakin menurun, seperti yang diprediksikan oleh BPS pada tahun 2020 berikut. Lalu kenapa ya air bersih kita semakin langka? Ini karena persediaan turun tapi kebutuhan meningkat. Kebutuhan kita akan air bersih meningkat karena populasi manusia memang meningkat. Jadi dari video pembelajaran tadi sudah disimak, sudah dipahami. Untuk pengerjaan LKPD-nya, perhatikan pada LKPDA. Cara mengisinya, perhatikan pada gambarnya ya. Perhatikan pada gambarnya. Terus yang kedua, faktor penyebab krisisnya ditulis apa, sudah ada gambarnya. Dan yang ketiga adalah dampak krisis air, sudah ada juga gambarnya. Buatkan apa dampaknya. Terus yang dari video tadi ya. Terus yang terakhir lihat ada gambar di sini, karya upaya pencegahan krisis air berupa poster boleh, diagram boleh. Jadi gambar di sini kita buatkan seperti ini nanti. Jelaskan kembali ya. Untuk mengerjakan boleh berupa diagram, boleh juga kalau diagram nanti ini gambarnya. Terus ini tindakan apa? Tindakan apa? Gambar tersebut ya tindakannya. Ini bentuk diagram. Untuk bentuk posternya di sini. Terus jelaskan apa tindakannya ada di poster tersebut. Jadi terserah mau buat posternya boleh, mau buat tabelnya boleh. Tapi sesuaikan kalau tabel begini dan poster juga seperti ini. Kita bagikan buktinya ya. Untuk kelompok ini, yang ini, begitu juga yang LKPDD ya. Nanti kalau sudah selesai, digunting gambarnya, tolong ini gambarnya. Iya. Jadi boleh bentuk tabel, boleh juga bentuk poster.
mandi. 2. Menyetel. 3. Memasak. 4. Menyiram tanaman. 5. Minum. 6. Mencuci tangan. Faktor penyebab krisis air. 1. Terjadinya banjir dan kekeringan. 2. Tindakan penelitian berakibat ketersediaan air dan meskipun belum meningkatkan keadaan masyarakat. 3. Masalah simpanan air. 4. Merusak alam yang berakibat ketersediaan air. Dampak krisis air. Pertama kali sawah menjadi kering akibat krisis air. 2. Kekurangan kering terjadinya kebakaran dan banjir. 3. Air kotor atau air keruh. Orang menjadi kesusahan mendapat air bersih. 4. Sakit perut karena kekurangan air bersih. Selanjutnya dari lembar kerja yang kalian kerjakan tadi sudah sangat bagus. Yang pertama ini kelompok berapa yang punya? Kelompok satu ini kira-kira bekerjanya dibuat diagram atau poster? Poster. Kelompok 3 diagram. Kelompok 4 kelompok 2 diagram. Kelompok 4 diagram atau tabel. Jadi dari kerjanya kalian sudah sangat bagus. Kita melanjutkan kembali pada evaluasi ya. Evaluasi terakhir. Iya, terus jawabannya tulis di bawah saja. Bukan kesempatan 5 menit. Jangan lupa tulis namanya. Ya, kita sama-sama akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Ya, Fitri. Kita sudah bisa memecahkan cara menjaga krisis air dan sudah bisa memahami mengapa krisis air terjadi. Ya, tepuk tangan buat Fitri. Jadi untuk mengatasi
Khair. Oke, hanya itu penyampaian Ibu Guru hari ini. Untuk materi berikutnya tentang materi. Ya, sekian dulu materi hari ini dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Nis, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, yang mana kegiatan pasca observasi ini merupakan lanjutan dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sebelumnya. Seperti di awal kita sudah melakukan coaching pra-observasi, yang mana kita berdua sudah melakukan perbincangan dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempraktekkan observasi pembelajaran. Kemudian yang keduanya kita sudah lewati hari sebelumnya, hari Rabu kemarin, kita sudah melakukan observasi bersama. Saya mengobservasi dan Ibu melakukan praktik pembelajaran. Jadi kegiatan kali ini adalah kegiatan yang terakhir, yang mana kita akan melakukan praktik pasca observasi, yang nantinya kegiatan kali ini juga kita didampingi oleh ibu pengajar praktik kami, yaitu Ibu Kristina Pare, yang merupakan pengajar praktik dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Palu. Ya, baiklah Ibu. Baik, dalam kegiatan kali ini Ibu, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah berlangsung, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sudah ketercapaian rancangan yang kita sudah rancang sebelumnya, ya. Ya, siap. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengannya jalan proses observasi praktik pembelajaran yang kita laksanakan pada hari Rabu kemarin? Ya, Ibu, ya, dalam kegiatan pembelajaran observasi kemarin, alhamdulillah saya sangat senang dan lega. Baik, saya bersyukur sekali kalau Ibu sudah merasa senang, merasa lega, karena dalam kegiatan tersebut kita berdua sudah melakukan kolaborasi dalam upaya memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Oke, baik Ibu, selanjutnya bisa diceritakan kembali Ibu area pengembangan dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di praktik pembelajaran sebelumnya. Ya, jadi area perkembangan yang saya kembangkan di proses pembelajaran kemarin itu yaitu ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain ada juga yang saya akan kembangkan strategi praktik pembelajaran, misalnya pembelajaran PSE dan pembelajaran berdiferensiasi di dalam proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Kemudian adapun langkah-langkah yang saya lakukan pada saat pembelajaran kemarin, yaitu saya mengawali mengajak anak-anak untuk berdoa, terus menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan mindfulness stop teknik agar siswa lebih memfokuskan lagi pada pembelajaran atau mengkondisikan siswa agar lebih fokus untuk menerima materi yang akan saya ajarkan. Baik, Ibu, itu di kegiatan awalnya, ya. Iya. Bagaimana dengan kegiatan inti dan kegiatan penutupan? Oh iya, jadi pada kegiatan inti ini saya melakukan pembelajaran PBL, yaitu dengan cara menampilkan video pembelajaran terkait materi mencegah krisis air. Terus saya menanyakan kembali atau tanya jawab kepada siswa terkait dengan video yang sudah saya tampilkan. Namun setelah itu saya membagikan LKPD. Setelah membagikan LKPD lagi, saya menginginkan anak lebih memahami lagi materi, maka saya akan menampilkan kembali materi yang berkaitan dengan mencegah krisis air, sehingga anak-anak atau siswa lebih memahami apa yang akan saya ajarkan atau materi yang sedang saya laksanakan hari itu. Ya, oke. Luar biasa ya Bu ya, dari tahapan kegiatan yang sudah disampaikan tadi pada saat praktik, memang benar Ibu mengawali kegiatan pembelajaran itu dengan melakukan mindfulness terlebih dahulu untuk mengkondisikan siswa agar siswa dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan
yang siap untuk menerima materi pada hari itu. Selanjutnya juga Ibu menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, yang mana teknik pembelajaran ini untuk memberikan suatu masalah kepada siswa, kemudian Ibu mengkondisikan agar anak ini mengetahui masalah yang dimunculkan dan berusaha untuk mencari solusi melalui penampilan video. Kemudian Ibu juga memberikan LKPD kepada siswa dan Ibu memberikan bimbingan pada saat menyelesaikan LKPD tersebut. Baik, luar biasa Ibu ya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu sejauh mana keberhasilan ketercapaian area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi? Ya kira-kira 85% Bu, karena saya lihat dari pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Oke, baik. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, dari penilaian saya sikap atau keterampilan dan pengetahuan. Misalnya sikap, saya melakukan penilaian pada saat mereka melakukan diskusi kelompok. Nah, terus pada pengetahuan saya sudah mengevaluasi mengevaluasi mereka atau evaluasi yang sudah saya berikan pada pada kegiatan akhir kalau tidak salah itu Bu, yang saya sebutkan tadi tentang ceritanya. Ya, oke, baik. Jadi kalau dari keterampilannya Bu, bagaimana Ibu melakukan penilaian? Ya, keterampilannya dari hasil presentasi mereka alhamdulillah sudah sangat bagus. Oke, baik. Berarti Ibu mengatakan bahwa 85% sudah tercapai pengembangan areanya melalui dengan observasi sikapnya, observasi saat praktik mengerjakan LKPD, kemudian berkolaborasi, kemudian mempraktikkan atau mempresentasikan LKPD-nya. Kemudian terkait dengan ranah pengetahuannya, Ibu sudah melakukan evaluasi secara tertulis. Dan nantinya di situ akan nampak sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada hari itu. Oke, baik Ibu. Adakah kendala atau hambatan yang Ibu hadapi saat proses observasi berlangsung? Nah, iya, pada saat mindfulness itu saya tidak terlalu memberikan atau mengkondisikan lebih lama lagi tentang teknik stop itu, dan saya lihat anak-anak belum fokus, namun saya melanjutkan kembali kegiatan berikutnya. Itu berarti ada kendala yang dihadapi kemarin, yaitu terkait dengan menerapkan mindfulness-nya ya Bu ya. Oke. Kedepannya terkait dengan mindfulness, hal apa yang bisa Ibu lakukan agar mindfulness-nya bisa terlaksana dengan baik? ya, untuk kedepannya saya akan berusaha untuk lebih lama lagi dalam kegiatan mindfulnessnya agar anak-anak lebih fokus atau saya bisa mengkondisikan anak-anak dalam situasi pembelajaran lagi. Oke, berarti itu ya. Tapi kedepannya mungkin dalam penerapan PSE khususnya mindfulness ini yang awalnya mungkin di pembelajaran sebelumnya hanya 1 menit 2 menit, kedepannya bisa diterapkan selama lebih dari 3 sampai 5 menit. Betul sekali. Baik Ibu, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, boleh sekali, boleh. Malahan buat saya motivasi untuk kedepannya lagi. Baik, jadi Bu, saya mengamati pada saat Ibu mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, itu sudah sangat luar biasa, melebihi ekspektasi saya. Ternyata dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu sudah menampilkan diferensiasi konten, kemudian dari prosesnya, juga dari produknya. Yang mana saya mengamati dari diferensiasi kontennya, Ibu menyajikan beberapa video pembelajaran, kemudian juga menyediakan LKPD dan bahan ajar untuk siswanya. Dan Ibu waktu pengelompokan itu nampak Ibu membedakan mana siswa yang kemampuannya sudah lebih tinggi dan mana yang masih perlu bimbingan. Nah, kemudian di diferensiasi produknya nampak pada saat mengerjakan LKPD, Ibu memberikan kebebasan kepada anak-anak pada saat mempraktikkan LKPD-nya atau mengerjakan tugas itu. Saya menyimak Ibu memberikan pilihan kepada anak-anak mau buat poster kah, mau buat tabel kah, atau mau buat apa kemarin ya? Trauma itu. Ya, apa ya? Ya, trauma. Ya, itu ya yang dipraktikkan. Jadi anak-anak bebas memilih sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Itu sangat luar biasa, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Menurut Ibu, bagaimana pendapat saya? Bagaimana Ibu mendengar pendapat saya tadi? Apakah Ibu setuju atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan? Iya, setuju sekali, Bu. Iya, Terima kasih atas observasinya kemarin. Oke, baik. Namun demikian Bu, saya melihat ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Misalnya pada saat Ibu menerapkan PSE, seperti yang disampaikan tadi, ada kendala dalam penerapan PSE-nya, yang mana saya melihat
pada saat ibu mempraktikkan PSE itu mungkin belum terlalu dihayati oleh anak-anak karena prosesnya terlalu cepat gitu kan ya. Jadi mungkin kedepannya ibu bisa lakukan hal-hal inovasi lainnya yang lebih kreatif lagi, bagaimana ibu mengkondisikan agar teknik mindfulness ini bisa diresapi oleh anak-anak sehingga bisa memberikan pengaruh yang luar biasa ketika anak sudah dalam keadaan kesadaran penuh untuk menerima materi, nantinya pasti hasil pembelajarannya akan lebih baik. Siap Ibu Rai, terima kasih Bu Rai. Oke, baik ya Ibu. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang di benak Ibu untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan lagi performa di area yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi untuk teleponnya saya akan mengembangkan diri sendiri ya, pertama melalui kanal YouTube, CNN, atau kegiatan yang menyangkut tentang pembelajaran, mengajar atau belajar mengajar. Oke, baik. Jadi untuk melakukan pengembangan area baik dalam diri Ibu sendiri maupun yang mungkin akan berdampak kepada murid, itu Ibu akan coba melakukan pembelajaran secara mandiri ya, baik dari kanal YouTube, CNN, atau mungkin seperti yang ada sekarang ini ada banyak workshop ya, atau di Kombel kita sendiri. Betul. Jadi kita bisa berkembang melalui Kombel, melalui kegiatan KKG. Di sana kita berrelasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dari sekolah-sekolah lain untuk sama-sama mengembangkan kompetensi kita. Kapan Ibu akan mulai melakukan pengembangan tersebut? Ya, jadi insya Allah ke depannya 1-2 bulan akan di tahun ajaran ke depannya. Nah, ini kan sudah memasuki semester, tapi saya akan berusaha untuk tahun ajaran. Oke, baik ya. Berarti Ibu kedepannya sudah punya gambaran ini di tahun ajaran berikut, karena ini sudah akhir dari tahun ajaran. Akhir semester ya, bukan akhir semester. Di akhir semester ini, mungkin di semester berikutnya Ibu akan mulai sudah mengembangkan lagi keterampilan yang Ibu miliki. Kemudian Bu, siapa yang akan membantu atau siapa yang akan Ibu libatkan dalam proses pengembangan diri tersebut? Yang pertama terutama diri sendiri, punya motivasi tidak. Yang kedua rekan sejawat, yang ketiga kepala sekolah lah, kepala sekolah dulu, baru rekan sejawat, terus muridnya, terus media pembelajaran melalui internet, atau buku yang berkaitan dengan pengembangan diri. Luar biasa Ibu ya, semangat belajarnya sangat tinggi. Guru tulisan ya. Sangat menginspirasi sekali kita berbincang-bincang bersama Ibu, di mana Ibu sebagai guru punya motivasi yang tinggi untuk belajar, kemudian ingin mengembangkan dirinya baik melalui kanal YouTube dan secara mandiri KKG, kemudian akan melibatkan semua pihak baik dari kepala sekolah, dari rekan guru, kemudian juga mungkin siswa bisa dilibatkan siswanya, karena biasa kita membutuhkan kita perlu juga berkomunikasi dengan siswa, menanyakan apa sih sebenarnya yang siswa inginkan dalam proses pembelajaran sehingga kita bisa mengakomodir harapan-harapan siswa tersebut. Oke, baik. Sebelum menutup perbincangan kita kali ini Bu, saya persilahkan kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Kristina Karya yang terhormat untuk menyampaikan hasil pengamatannya atas proses coaching kita. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan ini Bu Rai yang saya hormati dan saya kasihi Ibu berdua, Ibu Nis dan Ibu Rai. Ini luar biasa. Saya walaupun tidak hadir pada saat melakukan observasi bahkan tahap pembicaraan di pra observasi, tapi dari kegiatan di hari ini saya bisa membayangkan bagaimana Ibu guru berdua ini sudah melakukan tahapan-tahapan yang sangat baik sesuai dengan yang sudah dipelajari dan dikuasai oleh Ibu Rai. Nah, ini memang tujuannya berharap bahwa ketika sudah dilakukan seperti ini akan semakin dipermantap lagi dan bisa berdampak ke semua guru di lingkungan satuan pendidikan, bahwa supervisi akademik itu kalau dulu ya saya mengalami secara pribadi, kita hanya ada jadwal hari ini dan setelah itu masuk di kelas, kemudian datang supervisor apakah kita sudah siap atau belum. Tidak pernah ada percakapan sebelumnya, harus dimulai kegiatan penilaiannya dengan rubrik-rubrik yang sudah mereka sediakan dan mereka bawa. Tetapi melalui modul yang dipelajari di salah satu modul di guru penggerak itu,
ternyata supaya maksimal hasilnya rencana kegiatan kita itu berhasil, bagaimana dari awal sudah dipersiapkan memang dengan matang. Ada perlu pembicaraan awal dengan guru yang mau diobservasi, apa tujuannya akan dicapai, area pengembangannya, persiapan-persiapan apa yang telah disediakan untuk digunakan dalam kelas, dan itu pasti akan membuat kita kalau ada yang terlewati bisa dapat masukan dan lebih bagus lagi dalam melaksanakannya ketika waktunya observasi sudah harus dilakukan. Nah, ketika observasi dilakukan itu, Ibu Rai yang bertindak sebagai supervisor dan Ibu Nis sebagaimana biasanya guru, bukan berarti hadir untuk mencari tahu di mana letak kekurangannya Ibu Nis, tetapi bagaimana mengamati dan merasakan, kalau saya berada di posisi itu, apakah kelebihan yang Ibu Nis bisa saya lakukan, dan kalau ada hal-hal yang terlewati ya bisa dimaksimalkan nanti kalau Ibu Rai lagi yang mengajar. Nah, dari hasil pembicaraan pasca observasi tadi, saya mengamati ini Ibu Rai, karena ini adalah basisnya coaching, ya alur tirta yang dipraktekkan Ibu Rai ini sangat bagus sekali, teratur dari awal sampai akhir. Hampir semua poin-poinnya, alurnya itu sudah termuat semua, jadi menyenangkan untuk bisa dinikmati. Nah, saya selalu berulang-ulang menyampaikan kepada semua CGP yang saya dampingi bahwa salah satu materi yang paling enak dan sangat membantu, bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi di lingkungan keluarga, di masyarakat di mana kita ada, bisa diterapkan ini adalah tentang keterampilan coaching ini. Karena saya teringat sekali kepada fasilitator kami ketika zamannya saya yang mengikuti proses guru penggerak ini. Beliau sampai mengatakan itu sadari kalau baru lihat mukanya, belum berbicara, memang sudah keluar aura positif yang bisa membuat kita juga seperti sudah tidak sabaran bagaimana bertemu dengan orang ini. Saya bilang baru mau dengar namanya sudah mau masuk lagi, Ibu sudah senang kita. Jadi coachingnya itu benar-benar menenteramkan hati. Nah, ternyata beliau mengatakan itu butuh proses yang sangat panjang. Bagaimana terus berlatih dan memang karena seperti Ibu Nis tadi katakan, motivasi dari dalam diri itu yang paling penting. Biar bagaimana orang membantu kita atau bagaimana kita mau belajar kalau setengah-setengah dari hati, nanti setengah juga hasilnya. Nah, beliau mengatakan malah lebih pada jadwalnya daripada dokter praktek, punya asisten pribadi yang ternyata orang sampai antrian untuk datang konsultasi apapun itu, pekerjaan, masa depan, kalau ada kendala-kendala, jadi bukan hanya fokus penyelesaian masalah, bagaimana mendapatkan tuntunan supaya menemukan penyelesaian dari diri kita sendiri, tetapi untuk rencana karir pun sangat terbantu. Nah, saya berharap ini dari pengalaman ini Ibu Nis benar-benar menikmati, akan semakin lebih bagus lagi. Bersyukur boleh bertemu dengan Ibu Rai untuk saling menguatkannya. Ya, kalau ada orang yang bisa membantu ya pasti kepala sekolah, rekan-rekan guru di sekolah, dan ada Ibu Rai ini yang membantu. Ya, dalam 3 prinsip coaching yang menjadi arahan kami dalam penilaian ini di rubrik, ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Ada 8 kriteria ini. Saya mengamati dari awal pembicaraan tadi, semua sudah terungkap dengan sangat baik. Jadi untuk hari ini saya secara pribadi sangat senang karena saya bisa juga mendengarkan bagaimana percakapan Ibu guru berdua yang sudah dinikmati, bukan seperti ada rasa mungkin setengah-setengah hati, tetapi sudah seperti sedang menikmati diskusi dan pembicaraan percakapan berdua. Tadi ada tantangannya ya, bahwa ya kadang memang begitu, karena anak-anak juga kalau masih awal-awal pertama kali mindfulness ini agak sedikit memang bingung apa yang sedang dilakukan ini, dan kalau mereka sudah menikmati 1-2 kali dilakukan, ya mereka akan terkondisikan seperti itu sampaikan tadi. Jadi ya mungkin agak sedikit berbeda di pertama, kedua, tapi kalau sudah sering dilakukan akan semakin lebih baik lagi. Penguatan dari saya mungkin demikian. Terima kasih untuk kesempatan berjumpa di saat ini, dan mohon maaf kalau ada hal kata-kata yang tidak tepat. Itu silakan dipilih yang positifnya untuk
dipelajari dan dilakukan yang tidak berkenan dihilangkan atau dilupakan saja. Saya kembalikan ke Ibu Rai. Iya, kembali. Terima kasih banyak Ibu sahabat adik atas motivasi yang sudah Ibu sampaikan, yang mana penyampaian Ibu sangat memotivasi kami berdua, khususnya yang masih menjadi guru di sini, yang mana kami berdua akan selalu mengembangkan kompetensi kami khususnya agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat dan lebih berpihak kepada murid. Ya. Baik, terima kasih juga Ibu Nis dan Ibu Christine yang sudah bersedia hadir pada kegiatan coaching pasca observasi pada kali ini, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan kami berdua berbincang-bincang, yang mana kedepannya kami akan berusaha lebih giat lagi untuk memberikan segala yang terbaik yang kami miliki untuk dunia pendidikan. Jadi demikian, saya ucapkan terima kasih Ibu Nis sudah bersedia meluangkan waktu, dan kedepannya kita akan lebih berkolaborasi lagi dalam kegiatan untuk pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.